Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, kesenggangan waktu untuk kita bisa berkumpul bersama. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mendapatkan ilmu, sama-sama menuntut ilmu syarah hadis, dan semoga Allah memberikan kita semua kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada suri tauladan terbaik sepanjang zaman, yang begitu mencintai kita, bahkan ketika Allah memanggilnya, yang disebut-sebut adalah kita, umatnya, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa bertemu dengan beliau di yaumul akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Pertama-tama, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Elanis Pilaili yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk berkenan mengisi materi kajian hadis pada malam hari ini. Sebelum memulai kajian hadis pada malam hari ini, saya selaku moderator akan membacakan beberapa susunan acara kajian pada malam hari ini, yaitu pertama, pembacaan tasmi' hadis yang ke-55 bab muasyarah tentang memberi tangguh kepada orang yang kesulitan, yang nanti akan dibacakan bebas dari sahabat-sahabat semua selaku audiens. Kemudian dilanjutkan qiraatil hadis tentang agama itu mudah oleh Ustazah Elvira. Dan acara selanjutnya yaitu acara inti tentang penyampaian materi hadis oleh Ustazah Elanis Pilaili, yang nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian doa serta penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan tasmi' hadis ke-55 bab muasyarah tentang memberi tangguh kepada orang yang kesulitan. Baik, mungkin ada di sahabat-sahabat semua ya Umi ya untuk pembacaan. Ditunjuk juga boleh. Baca mungkin bagi sahabat yang ingin membacakan hadis. Ditunjuk aja tuh Ustazah Vela, Ustazah tunjuk aja, tunjuk yang belajar hadis, tunjuk. Boleh Ustazah Vela? Gimana? Vela. Gimana, bersedia Ustazah Vela? Oh, Ustazah Vela sih, keren Ella ya. Hampir sama Ustazah. Baiklah. Izin setoran Ustazah Ella. 73, hadis nomor 55 bab muasyarah tentang memberikan tangguh kepada yang kesulitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana tajirun yudayinun nasa fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallaha an yatajawaza anna fatajawazallahu anhu, yang artinya adalah yang berikan pinjaman kepada manusia, di mana
Saat ia melihat dalam kesulitan, dia berkata kepada para pembantunya, berilah ia tempo mudahkanlah oleh Allah 1930. Cukup, Ustazah. Mohon koreksinya. Baik, Ustazah Ella. Ella, bagaimana Ustazah? Ya, aduh kok begini gambar saya. Kayaknya lebih baik nggak pakai ini kali ya. Ya, Ya, mungkin, Ustaz. Mukanya Settingan. mukanya ke siniin Ustazah, apa lebih dekat lagi kali? Atau settingan backgroundnya biasanya Ustazah itu. Kemarin bisa Ustazah. iya bisa. Baru tadi pagi Masya Allah. dipakai. Non aja ya. Tadi saya Ustazah Vero membacakan hadis 65. Bagaimana Ustazah reviewnya? Apakah Ya sudah benar. alhamdulillah baik. Untuk selanjutnya sahabat yang ingin hadis 50 Silakan sahabat yang ingin mencoba. coba moderatornya hadis 55. Masya Allah. Bisa. Buka contekan dulu nih Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Ukti Fitria mungkin. Ukti Fitria. Iya. Ada di iya. Atau cukup satu aja? Satu ya. Ustazah Elvira, mohon maaf tadi kepencet itu mute. Bisa ya? Bisa ya. Coba itu Ustazah Miftahul Laili coba. Minta. Ustazah Miftahul Laili. Hadis ke-55. Hai, Nah, coba hadis 55 dibaca. Disetorkan coba. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaf. Hadis nomor 55 bab muasyarah, memberi tangguh kepada orang yang kesulitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana tajirun yudayinun nasa fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallaha ay yatajawaza 'anna fatajawazallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia, sehingga jika dia melihat mereka dalam kesulitan, dia berkata kepada para pembantunya, berilah tempo hingga mereka mendapatkan kemudahan. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 1936. Sudah, Ustazah. Gimana, Ustazah? Ustazah. Fasih. Masya Allah. Ini satu lagi coba apa? Eyangti. Kita membaca. Kita punya Tohiba, Eyangti, beliau udah hafalannya juga sudah alhamdulillah. Eyangti coba dicoba. Hadis 55 bisa Eyangti? 危ないよ。もう今日からしまっといて。
Yang malu-malu karena Masya Allah, Masya Allah. Yang sudah mungkin masih malu-malu yang Nah, oke. Ya, kita selanjutnya aja, Ukti. Baik, acara selanjutnya adalah qiraatil hadis yang tentang agama itu mudah yang akan dibacakan oleh Ustazah Elvira. Pada Ustazah Elvira dipersilahkan. Terima kasih moderator Uti Lucy atas kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah Ella untuk membacakan qiraati hadis ke-55 bab Mu'asyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina yusron. Agama itu mudah. Jadi memberi tangguh kepada orang yang kesulitan. Haddasana Hisham ibnu Ammar. Haddasana Yahya ibnu Hamzah. Haddasana Jubaidi An-Zuhri an Abdillahi ibnu Abdillah annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana tajirun yudawinun nasa fa iza ra'a mu'tiron qala bifityanihi tajawaza anhu Allah an yatajawaza anna fatajawazallahu anhu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah, telah menceritakan kepada kami Az-Zubaidi dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan, dia berkata kepada para pembantunya, berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1936. Ini arti perkataannya disebutkan nggak, Uti Sina? Tidak perlu, Ustazah. Tidak perlu ya. Hai. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Elvira telah bersedia mencekan qiraatil hadis tentang agama itu mudah. Baik, selanjutnya adalah ke acara utama kita, sahabat semua, yaitu agama itu mudah sayang, tapi memberi penangguhan kepada orang kesulitan. Oh, astagfirullah. Tentang memberi tangguh kepada yang kesulitan. Baik, bacakan biodata Ustazah ada di chat saja. Oh. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi syarah hadis tentang memberi tangguh kepada orang yang kesulitan.
Memberi tangguh kepada orang yang kesulitan. Sebelumnya, perkenalkan saya membacakan terlebih dahulu biodata dari Ustazah Ella Nispi. Beliau bernama lengkap Ustazah Ella Nispi Laili, nama panggilan Umi Tasnim, tempat tanggal lahir di Gando, Sumatera Barat, 5 November 1987, aktivitas pengasuh di Arisalah Boarding School, kemudian pendidikan beliau S1 jurusan Hadis wa Ulumuhu di Al-Azhar Universitas Al-Azhar, S2 jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Mataram. Alamat di Komplek Arisalah Boarding School, Pauk Lombok, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Demikian biodata singkat dari Ustazah Ella Nispi. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustazah Ella untuk memberikan materi hadis tentang penangguhan kepada orang, memberikan kepada orang yang kesulitan. Kepada Ustazah Ella Nispi kami persilahkan. Ustazah Ella, sudah. Ya, sebentar ini. Saya belum bisa buka video. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Ustazah. Oke. Sudah terlihat share screen-nya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang pada malam hari ini bisa bergabung? Ada berapa orang? 42 Ustazah. 42, alhamdulillah. Ada Ibu Elvira, ya, ada Kakak Luki dan seterusnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bertemu kembali di sini di dalam kajian yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan Allah takdirkan dengan semangat kita hadir pada malam hari ini meskipun melalui Zoom. Begitu pula lah nanti Allah mengumpulkan kita hendaknya nanti di surganya. Selanjutnya salawat beserta salam teruntuk kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita. Beliau adalah panutan kita dalam segala hal. Oleh karena itu kajian ini saya rasa menjadi penting karena diterimanya amal-amal kita ketika dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Kajian hadis menjadi penting untuk kita hadiri, untuk kita dalami bersama. Selanjutnya saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Umi Sinagawa, kepada Mbak Luki, dan kepada seluruh yang bisa hadir pada hari ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf ini masih nidurin Dede sambilan ini ya. Karena kalau malam biasanya yang gendong Dede udah pulang, nggak nginep di rumah. Oleh karena itu saya mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar, menggali hadis yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah pada hari ini kita membahas hadis tentang memberi penangguhan kepada orang yang kesulitan. Ya, jadi dan hadis ini ketika kita buka adalah
salah satu dari banyak hadis tentang adab berhutang, adab hutang. Ya, sebentar ya. Umi isi ini dulu. Oke. Iya. Ya, hadis yang tadi dibacakan oleh ibu-ibu Umi ngomong dulu ya. Heshma. Ambilin dari kipas yang besar, Kakak. Kipas yang tinggi. Oke. Nah, ini hadisnya yang kita bahas bersama tadi. Jadi ada beberapa sighah dari hadis ini. Ada yang disampaikan ada yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Artinya hadis yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang masyhur. Jadi dia maratibnya adalah hadis yang sahih dan dia tertulis di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, di dalam Sahih Al-Bukhari dia terdapat di dalam kitab Al-Buyu'. Kitab di dalam bab jual beli. Bab man anzara mu'siran. Bab bagian subbabnya adalah tentang siapa yang menangguhkan orang yang dalam kesulitan. Kalau di dalam Sahih Bukhari terdapat di dalam hadis yang ke-2078. An Ubaidillah bin Abdullah annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dari hadisnya dari Abi Hurairah ya, yang langsung mendengar dari Rasulullah adalah Abu Hurairah. Kana tajiran yudayinun nas. Jadi ya, jadi ada seorang tajir. Tajir itu diambil dari kata tajara yutajiru tajiran. Ya, jadi seorang penjual, seorang bos lah ya bahasa kita sekarang. Dia yudayinun nas. Yudayinu di sini kalau di dalam sarah Sahih Bukhari itu dikatakan ada dua kemungkinan. Imma dia menjadi seorang yang boleh ambil duluan barangnya nanti dibayar, atau orang yang memang dia orang yang niat berhutang gitu ya, atau dia punya kredit barang takjilan. Jadi dibayar secara muajjal, dibayar secara diambil barangnya dulu nanti dibayar secara kredit. Nah, ini kata Imam Bukhari. Anin Nabi fa idza ra'a mu'siran faqala li fityanihi. Jadi ketika dia melihat ada orang yang kesulitan, jadi bukan orang yang datang kepada dia untuk meminta penangguhan, tapi dia dengan melihat saja ya. Dia dengan melihat saja, oh kayaknya orang ini susah gitu. Maka dia berkata kepada karyawannya, tajawazu anhu. Jadi biarkanlah dia. La'allallah ayyatajawaza anna. Semoga Allah juga membiarkan kita gitu ya. Semoga Allah juga akan membantu kita. Zadan Nasa'i. Kok mati? Kedengaran suara saya, Mbak Luki? Masih kedengaran, Ustazah? Oke. Masih, Ustazah.
Ya, tajawazu anhu. Zada an-Nasa'i fayaqulu li Rasulillah khudh ma yasira watruk ma asira. Jadi di dalam hadis Nasa'i lain lagi ada penambahan satu kalimat lagi. Ambillah apa yang mudah dan tinggalkan apa yang susah. Nah, inilah yang membuat dia mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini perbedaan-perbedaan yang disampaikan ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim dan juga ada di Nasa'i ya. Nah, di Nasa'i ada penambahan yang mengatakan bahwasanya ambillah yang mudah, jangan mempersulit ya. Maka inilah yang menyebabkan dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya nih ya, dijelaskan lagi bahwasanya karena rajulun yudayinun nas artinya adalah yata'amal ma'ahum bil qard. Jadi ada seorang laki-laki dia melakukan jual beli dengan qard. Qardun ini artinya dengan hutang. Au yabi'ahum bil ajil. Seperti yang saya sampaikan tadi. Atau dia menjual barang-barangnya dengan kredit. Wa kana yaqulu li gulamihi dan si bai' tadi, orang yang berdagang tadi, mengatakan kepada gulamnya, kepada pembantunya, kepada pegawainya, allazi yataqadha ad-duyun. Jadi ada yang bertugas untuk mengurusi hutang-hutang tersebut. Nah, maka itu yang dia sebut tadi dengan lifatahu. Di sini gulam. Idza ataita madinan, kalau seandainya datang kepada engkau seorang yang berhutang, walam yakun indahu ma yaqda bihi, kalau seandainya dia datang dan dia belum memiliki uang untuk membayarnya, li ajzihi, karena kelemahannya, fatajawaz anhu, maka biarkanlah, maka jangan dipaksa dia gitu ya. Amma bi imhalihi wa adamu ilhah fi mutalibati. Ya, bisa jadi fatajawaz anhu itu dengan imhalihi, dengan membiarkannya dan tidak memintanya dengan keras. Nggak pakai debt kolektor, nggak pakai nggak pakai pakai sewa polisi juga, jangan-jangan. Wah. Nah, jadi sebegitu ya. Watajawaz anhu itu artinya adalah bisa jadi membiarkannya dan tidak keras dalam memintanya. Au yaqulu ma indahu walau ma'ama fihi min naqsin yasir, atau mengambil yang bisa dia bayar saja. Jangan paksakan dia untuk melunasinya secara langsung karena dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya. La'allallahu an yatajawaza anna. Lalu dia meminta, berdoa kepada Allah. Ya, jadi dia masih dalam perkataannya dengan pegawainya tadi ya. La'allallahu an yatajawaza anna. Semoga Allah melepaskan kita juga. Nah, ini katanya si tajir tadi. Ayyafu anna, atau membiarkan kita, mengampuni kita. Nah, jadi seperti itu. Wa hadza li'ilmihi bi anna Allah. Ini kenapa? Kok bisa tajir tadi bisa berbuat begitu gitu ya? Bi ilmihi, karena dia berilmu, ada ilmunya. Apa ilmunya? Bi anna Allah ta'ala yukafi 'abdah. Bahwasanya Allah lah yang mencukupi hamba-hambanya. Ala ihsanihim ila ibadihi. Oleh karena itu ketika kita membantu orang lain, ini artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membantu orang lain dengan
cara Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan orang yang tidak punya uang, gitu kan. Ketika dia meminjam, kita kasih pinjaman, lalu setelah itu dia datang untuk mau membayar hutangnya, tapi dia tidak punya uang. Maka pada saat itu bahwasanya Allah yukafi abdah, Allah mencukupkan hambanya. Dan seperti itu ya. Nah, jadi ini makna kosakatanya saja. Nah, sedangkan sanad hadisnya ini sudah dibahas tadi ya, ada Hisham bin Amr. Nah, faedah hadisnya, al-ajru yahsulu liman ya'muru bil khair. Jadi di sini faedah dari hadis ini yang pertama, al-ajru yahsulu liman ya'muru bil khair. Bahwasanya siapa pahala itu didapatkan oleh orang yang, bentar saya buka video. Ya. Jadi al-ajru yahsulu liman ya'muru bil khair. Pahala itu didapatkan oleh siapa saja yang menyuruh kepada kebaikan meskipun dia tidak melakukan kebaikan itu. Ya, jadi seperti dia menyuruh pegawainya. Ya, jadi kedua-duanya mendapat pahala. La'allallah katanya tadi ya, semoga Allah mengampuni kita. Jadi pegawainya itu dan si tajir tadi. Walau lam yartawalla dzalika binafsihi. Meskipun dia tidak, jadi si pegawai itu tetap dia mendapatkan pahala ketika dia mengerjakan perintah dari bosnya untuk mengampuni atau untuk memberikan tangguhan kepada hutang seseorang. Dan begitu juga apalagi si tajir gitu, apalagi si bos tadi, tentu dia mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah hadis ini yang kedua adalah syar'u man qablana syar'un lana. Jadi kan ini cerita di mana ada seorang tajir pada zaman dahulu, kata Rasulullah, pada zaman di mana waktu itu Islam belum masuk. Lalu ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah ketika Islam sudah masuk, bahwasanya dulu tuh ada tajir, ada seorang pedagang. Nah, ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Syariat orang yang dahulu merupakan syariat juga bagi kita. Iza lam yukhalif ma fi syar'ina. Kalau seandainya dia tidak bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bagus. Ketika ada orang yang kesulitan membayar hutangnya, lalu kita ampuni hutangnya itu. Kita putihkan misalnya, atau kita berikan penangguhan. Nah, ini sudah ada dari syariat dari sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, al-hathu ala inzaril mu'sir. Jadi ini adalah motivasi bagi kita untuk untuk memberikan penangguhan kepada orang-orang yang kesusahan. Wal irfaq fi mutalabah. Dan dengan dengan baik-baik cara mintanya. Tidak perlu pakai kekerasan, tidak perlu pakai apalagi di sosial media. Wes ini punya hutang loh sama saya gitu kan. Atau kalau sekarang kan yang lagi heboh itu apa? Pinjol ya. Pinjol, kalau ada orang yang minjam, dipinjol ceritanya dia tidak sanggup untuk membayarnya, semua kontaknya yang ada di HP itu di SMS-in bahwasanya dia punya hutang. Nah, ini Masya Allah, Islam mengajarkan kita timbal balik ya. Nanti saya juga akan bahaskan bagaimana kalau seandainya kita berhutang. Nah, ini kita sebagai orang yang dihutangi. Ya, faedah hadis ini adalah bagaimana adab kita sebagai orang yang dihutangi. Ketika kita melihat ada orang yang kesulitan membayar, kita tidak bersikeras gitu. Kita tidak mempersulit mereka. Apalagi mengambil harta mereka dengan kekerasan.
Nah, sekarang bagaimana kalau kita menunda untuk membayar hutang kita? Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Az-Zannad an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mutillul ghani zulm fa idza atba'a ahadakum ala mali falyattabi'. Jadi kalau seandainya ada, ini kebalikan ya, jadi subhanallah sangat adil sekali Islam ini mengajarkan kita kalau seandainya kita ngelihat orang kesulitan, maka berikan dia penundaan. Tetapi kebalikannya, Rasulullah SAW mengajarkan kalau seandainya ada seorang yang mampu untuk membayar hutangnya, lalu dia, yakni mutallil ghani. Al-ghani orang yang dia sebenarnya mampu gitu ya, dia nggak perlu untuk dia bisa membayar hutangnya itu. Tetapi dia mutal itu memperlambat atau dia tidak berniat untuk membayar hutangnya itu, maka dia adalah az-zulm. Maka dia termasuk kepada orang yang zalim. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga kalau seandainya kita tidak mampu membayar hutang kita, apabila kita menghutangi yang kita hutangi itu tidak mempermasalahkannya atau dia ikhlas menerimanya, maka ya alhamdulillah gitu ya. Maka sah-sah saja selagi yang dihutangi masih hidup. Nih, ditekankan. Selagi yang kita hutangi masih hidup. Ya alhamdulillah kalau dia kasih kita, ya deh saya putihkan, ya deh saya ikhlaskan katanya gitu. Kalau seandainya dia sudah meninggal dunia, wajib bagi kita untuk mengembalikan kepada ahli warisnya. Yang kedua, apabila yang menghutangi memang membutuhkan uang daripada seseorang yang sudah dihutangi, maka wajib bagi yang dihutangi mencari pengganti pembayar hutangnya atau hiwalah. Jadi kemungkinan yang kedua, jadi dia nggak mau memutihkan. Aduh, saya juga kebutuh nih, gitu kan? Nggak bisa saya undurkan, saya nggak bisa juga memutihkan karena uang itu saya juga butuh, gitu ya, misalnya. Maka hukumnya wajib bagi kita untuk mencarikan pengganti atau hiwalahnya. Mencarikan pengganti bagi ada orang yang mau untuk kita pinjam uangnya untuk kita kembalikan uang ke orang yang tempat kita berhutang itu, maka kita berhutang kepada orang yang lain. Nah, ini kalau seandainya kita pelajari kembali bagaimana adab-adab kita berhutang, adab-adab bermuamalah di dalam Islam, Masya Allah. Sangat ini ya, sangat ketika saya mulai membaca lagi buku tentang hutang dan membayar hutang ini, satu kesimpulan yang bisa kita ambil, Masya Allah, bagaimana Islam memuliakan sekali hamba-hambanya. Bagaimana Islam ini, kalau seandainya ini benar-benar terjadi, kekuatan al-ukhuwah, kekuatan persaudaraan antara orang-orang Islam tentu sangat kuat sekali. Karena kalau kita meminjamkan uang, kalau di tempat saya di sini, kalau ada yang meminjamkan uang, terus dijaminkan gitu kan, ada jaminannya. Nah, jaminannya itu bisa digarap oleh. Nah, tapi kalau kita baca kembali hadis-hadisnya, bahwasanya kalau uang jaminan itu ya untuk menjamin bahwasanya uang yang kita kembalikan itu nanti akan kembali kepada yang meminjam uangnya. Tapi kalau di sini kan, kalau kita sekarang menjadikan pinjam-meminjam itu sebagai profit malah. Padahal kalau di dalam Islam, pinjam-meminjam itu adalah bagian dari arkanul ukhuwah. Bagian dari hubungan kita sesama Muslim. Bukan tentang hubungan profit, mencari uang dengan cara meminjamkan uang. Nah, ini nggak boleh. Ya, nanti mungkin ada pembahasan tersendiri tentang jaminan ya.
Ya, nah sekarang bagaimana hutang di dalam Islam? Hutang di dalam Islam itu boleh. Ini di dalam Al-Quran saja dikatakan, man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu. Aduh, ini spasinya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Nah, maka di sini udah siapa yang memberikan hutangan, siapa yang memberikan qard, al-qard di dalam Islam namanya al-qard ya. Nah, maka Allah akan memberikan fayudha'ifa lahu, maka Allah akan memberikan dia pahala yang berlipat ganda. Berarti berhutang di dalam Islam itu boleh, tidak haram juga gitu ya. Tetapi ada syaratnya. Jadi yang pertama, harta yang dihutangkan itu adalah jelas dan halal. Memberi hutang tidak mengungkit-ungkit masalah hutang dan tidak menyakiti pihak yang ini ada di dalam Al-Quran juga bahwasanya ketika kita berhutang piutang, jangan sampai ada orang yang minjam uang kita terus kita sebut-sebut gitu ya. Kita kasih tahu orang, bahkan kita ini nggak boleh. Pihak yang piutang atau peminjam niatnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah dengan mempergunakan yang dihutang secara benar. Jadi kalau kita ngutang, ini baru kemarin saya ikut seminar tentang manajemen keuangan keluarga, Masya Allah ya. Jadi banyak sekali kita meminjam uang untuk sesuatu yang kalau ditulik-tulik lagi, itu bukan sebuah kebutuhan, tapi hanyalah keinginan. Nah, gimana Ibu-Ibu? Ibu di sini insya Allah enggak lah ya. Enggak sampai minjam untuk beli gamis yang berjuta-juta gitu kan. Insya Allah enggak. Ambil. Ayo. Udah sebentar. Begini kalau pengajiannya malam banyak cobaan. Ya, jadi ini salah satu syaratnya ya, hutang piutang itu diatur di dalam Islam bahwasanya hutang piutang kita adalah dengan niat dari Allah. Ya misalnya kalau kita pergi menuntut ilmu gitu kan, belum ada uangnya, ya, mungkin di situ bisa lah. Tapi kalau hanya untuk beli toples-toples sampai harga beratus-ratus ribu gitu kan, padahal ada sampai berhutang-hutang, cicil sekian kali beli panci, beli wajan, padahal udah ada wajan di dapurnya 3 gitu kan. Wah, beli lagi karena ada yang diskon. Padahal belum butuh, itu namanya keinginan, tergiur dengan diskon. Nah, jadi ini harus yang memang menjadi kebutuhan kita. Harta yang dihutangkan tidak akan memberi kelebihan atau keuntungan. Nah, ini penting juga karena setiap yang bertambah dari hutang itulah yang disebut dengan riba gitu ya. Jadi segala sesuatu yang bertambah dari hutang itu adalah riba. Maka tidak boleh ada penambahan kelebihan dari hutang itu. Ya, ini adab dalam berhutang. Ada perjanjian tertulis, pihak pemberi hutang tidak mendapatkan apapun dari yang dihutangkan. Pihak piutang sadar akan hutangnya. Nah, ini orang yang mendapatkan, yang dikasih pinjaman itu jangan lupa. Pas dia minjam uang, tolong dong gitu ya. Pas sudah jatuh temponya, pas kita gimana? Dia lebih galak lagi daripada ini yang punya uangnya gitu kan. Jadi dia harus sadar akan bahwasanya hutangnya itu ada. Sebaiknya berhutang pada orang yang soleh dan memiliki penghasilan yang halal. Berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat. Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli. Nah ini. Jadi jual beli itu satu akad berbeda dan hutang piutangnya akad berbeda, begitu seharusnya. Memberitahukan kepada pihak pemberi hutang jika ada keterlambatan untuk melunasi hutang, nih adabnya. Jadi kalau sekarang belum bisa bayarnya ya dikasih tahu gitu kan, jangan diam-diam aja.
Pihak piutang menggunakan harta yang dihutangkan dengan sebaik mungkin. Pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasinya. Pihak pemberi hutang boleh memberikan penangguhan jika pihak piutang kesulitan melunasi hutangnya. Nah, coba yang punya hutang, coba kita resapi bersama-sama gitu ya. Termasuk kayaknya sekarang sangat sedikit orang yang nggak berhutang. Termasuk saya pun juga ada hutang gitu ya. Yang pertama stres, keluar rumah, ada dia nggak ya gitu kan, apalagi pas lagi nggak ada uang, apalagi udah telat gitu kan, nggak enak ketemu. Bahkan banyak orang yang gara-gara hutang dia memutuskan tali silaturahim gara-gara hutang. Ada yang bunuh diri malah gitu kan, kalau kita dengar berita. Ternyata hutang ini juga dapat merusak akhlak kita. Kalau seandainya dengan berhutang ini kita, ya bahkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang apabila dia berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta. Gara-gara hutangnya dia berdusta, kata Rasulullah. Gara-gara dia berjanji, dia akan saya lunasi 3 minggu lagi gitu kan. Oh, udah sebulan belum dia lunasi. Nah ini kan dia berjanji, ini gara-gara apa? Gara-gara dia berhutang tadi. Ya terus ada juga bahayanya berhutang ini dihukum layaknya pencuri. Siapa saja yang berhutang lalu berniat untuk tidak melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Jadi siapapun yang berhutang lalu dia berniat untuk tidak melunasinya, maka ketika dia meninggal, statusnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencuri. Nauzubillah. Jenazahnya tidak disolatkan. Jadi ada seorang muslim pada zaman Rasulullah, dia meninggal. Rasulullah nggak mau menyolatkan. Kenapa ya Rasulullah? Dia ada hutang ini. Nggak mau disolatkan oleh Rasulullah. Sampai ada yang mau menanggung hutangnya tersebut. Jadi ada sahabat Rasulullah, kasihan gitu kan, mayatnya udah siap untuk disolatkan, tapi Rasulullah tidak mau menyolatkan. Akhirnya ada sahabat Rasulullah yang ini sebagai pelajaran buat kita bersama bahwasanya orang yang berhutang ini Rasulullah nggak mau menyolatkan waktu itu, sampai ada yang mau. Nah di sini ada dua faedah ya dari hadis itu, dari kejadian itu. Yang pertama tentang al-ukhuwah, tentang bagaimana seorang sahabat dia nggak mau nih saudaranya mendapatkan mudarat nanti di akhirat, maka siapa yang mau menanggung hutang tersebut. Nah beginilah cara Rasulullah. Selanjutnya dosanya tidak pernah terampuni sekalipun mati syahid. Jadi ketika dia mati syahid, dosa hutangnya ini nggak bisa terangkat. Jadi dia harus lunas hutangnya, baru dia bisa masuk surga. Seperti itu ya. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah kecuali hutangnya. Kecuali hutangnya, insya Allah. Dan dia pun juga tertunda masuk ke dalam surga Allah. Pahalanya adalah menggantikan, pahalanya itu menggantikan hutangnya. Jadi kalau orang yang berhutang, dia sampai habis hutangnya, pahalanya akan terus ditimbang sama rata dengan hutangnya tersebut. Kalau seandainya pahalanya sudah habis, hutangnya masih ada, dosanya ditambahkan. Dan sampai hutangnya itu dapat memasukkan orang yang dihutanginya itu ke dalam surga. Masya Allah. Urusannya masih tergantung sampai dia di akhirat. Sehingga ini ya yang dari Islam mengajarkan kita ada dua sisi. Sisi orang yang berhutang harus tahu dirinya berhutang. Harus tahu dirinya berhutang. Harus dia memahami bahwasanya ketika dia berhutang, maka hutangnya itu tidak akan bisa selesai dengan kematiannya. Sampai akhir hayat kita, kalau kita masih punya hutang, maka inilah yang akan menghambat kita untuk kita
udah banyak ibadah misalnya gitu. Tetapi karena ada hutang, maka nggak jadi dia masuk surga. Tetapi di sisi lain, Allah juga memberikan kemudahan. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk kita memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita seperti tadi. Kisah seorang tajir. Ada juga kisah tentang seorang sahabat yang meninggal dunia dan dia masih memiliki hutang. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat berlebihan, dan Allah memberikan kita kekuatan menjaga nafsu kita untuk ingin lagi, ingin terus, ingin, dan sampai tersumpal mulutnya, gitu kata Allah, kata Rasulullah. Seorang muslim itu ketika dia mendapatkan selembah emas, maka dia akan mencari lembah kedua. Ketika dia mendapatkan lembah kedua, dia akan mencari lembah ketiga. Dia tidak akan pernah puas sampai mulutnya penuh dengan tanah. Artinya dia sampai dia mati. Kalau harta itu tidak akan pernah memuaskan manusia. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi sahabat semua yang ingin bertanya. Boleh melalui room chat atau raise hand, sahabat, silakan. Ingin bertanya. Silakan, sahabat. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Masya Allah. Selamat Umi. Ya, siapa aja yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya dulu ya. Tentang utang bank bagaimana? Ada. Namanya siapa, Umi? Ibu Sofatul Laili dari Semarang. Hai, silakan Umi. Tentang hutang dengan bank itu bagaimana? Utang piutang hukumnya. Langsung dijawab apa dikumpulin dulu pertanyaannya nih, Umi Febri? Langsung jawab ya? Terserah saja gimana. Di room chat juga boleh kayaknya langsung ada itu. Oh langsung iya, jawab ya? ada di room chat. Boleh langsung dijawab terlebih dahulu, Ustazah Ella. Ya. Salah satu ciri-ciri yaumul kiamah itu adalah di mana bertebarannya riba. Ya, jadi sampai hal-hal yang kita tidak sampai kita tidak merasa bahwasanya sesuatu yang salah itu adalah salah. Salah satu ciri-ciri kiamat itu sudah dekat, gitu ya. Dan salah satunya dikatakan oleh Imam Al-Qardawi, ya ini apa yang kita rasakan sekarang. Meskipun akhir-akhir ini ada ulama, bukan ulama mungkin ya, mengatakan bahwasanya bank itu tidak termasuk kepada riba. Saya kurang sepakat sebenarnya. Ada ya salah satunya Ustadz Razi mungkin kemarin itu ya yang menyampaikan di dalam pendapat beliau bahwasanya transaksi bank itu tidaklah riba. Tetapi sudah jelas hadis Rasulullah SAW mengatakan Siapa? Man jara naf'an. Sebentar, saya ingat hadis. Kok saya sampai lupa. Ya, segala sesuatu pinjaman kalau dia bertambah dengan pinjaman itu, jadi kalau ada penambahan dari pinjaman itu, maka dia adalah riba. Terus bagaimana keuntungannya? Itu yang disampaikan tadi itu ya di awal, bahwasanya bukan masalah profit.
tidak masalah mencari uang kalau tentang hutang piutang itu. Dong kalau begitu nggak ada dong tempat kita bisa minjem uang yang ini. Soalnya kalau nggak, orang sekarang itu susah nggak amanah dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Nah inilah kekuatan Islam itu dari ketika zaman keemasannya itu Masya Allah. Sampai ayo pinjam dah uang saya gitu kan. Nah, tetapi sekarang Masya Allah sudah sangat jarang. Sehingga ada beberapa hal catatan yang bisa kita laksanakan ya. Salah satunya setelah saya berdiskusi dan melihat beberapa bank syariah, jadi dari akad pembelian misalnya. Jadi ada akad mudharabah, dia membelikan kita, lalu kita membeli dengan syi'rul muajjal kepadanya. Misalnya kita mau beli mobil. Kalau kita beli ke showroom secara cash, ini harganya 150 juta misalnya gitu ya. Nah, setelah itu ketika lalu kita bermuamalah dengan bank syariah BSI. Misalnya bank syariah Indonesia atau bank muamalat atau bank apalah yang syariah. Maka dia akan menjualkan kepada kita dengan harganya dia, lalu saya dijual misalnya ke kita 180 tetapi dengan syi'rul muajjal. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau ya meskipun banyak ya, mungkin berat bagi kita untuk mengakui bahwasanya itu riba. Karena tidak sedikit, bisa jadi kebanyakan manusia pada saat ini ada banyak yang meminjam uang ke bank. Lalu setelah itu dipinjamnya 100 juta misalnya, kembalinya 100 sekian juta. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya secara pribadi berpendapat seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau kita menyimpan uang di bank? Kebalikannya ya. Kalau tadi kita meminjam di bank, lalu kita kembalikan dengan biaya yang lebih besar daripada itu. Kalau saya secara pribadi ya, meskipun ada pendapat ulama, pendapat yang mengatakan bank itu tidak riba, tapi belum ketemu ini deliknya di mana. Terus kalau kita menyimpan uang di bank bagaimana? Ya tidak dalam hal ini kalau saya secara pribadi menyimpan uang di sana untuk moda transaksi untuk kita simpan uang, lalu agar gampang untuk mengirimnya ke luar negeri misalnya gitu ya, atau mengirimnya ke anak-anak kita yang lagi bersekolah di luar daerah dan lain sebagainya, maka itulah yang bisa kita inikan sebagai jasa. Kita berikan jasanya. Nah, ini Allahu a'lam bishawab, sangat banyak sekali perbedaan pendapat tentang bank ini. Dan dia yang sesuatu yang sangat banyak, sangat bertebaran di masyarakat umum ya. Bisa dikatakan mungkin kalau kemarin itu ketika belajar finansial bisa dikatakan 90% orang bergelut dengan bank, ada urusannya dengan bank. Jadi seperti itu Mbak Luki. Ini pendapat saya pribadi, sehingga kalau seandainya ada pendapat lain, tentu itu wajar, dia fikih ya, pembahasan fikih. Baik, bagaimana Umi Sofatul Laili? Ya, jadi intinya tetap itu dianggap riba ya? Iya, kalau saya secara pribadi riba, Pak Ustazah. Terus kalau ya berkaitan semuanya dengan bank itu kan luas sekali sekarang, karena apapun transaksi, apapun pembayaran, semuanya kan lewat
bank. Sedangkan bank itu juga artinya mungkin secara keseluruhan apa dikatakan riba atau tidak banknya. Ya, jadi seperti tadi kalau prinsip saya secara pribadi Ustazah Sofatul Laili, jadi sebagiannya gitu ya, di dalam kita kerucutkan dia kepada peminjaman. Tetapi untuk jasa transfer, jasa apa namanya, jasa penyimpanan, ya, bisa untuk kita menggunakan bank. Allahu a'lam bishawab. Ini sangat riskan sekali. Masya Allah ya. Pembahasan tentang bank ini sangat panas. Kalau bahkan di grup alumni Al-Azhar sendiri pun juga kemarin masih membahas tentang ini. Boleh apa tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau yang mengatakan tidak kan dia akhirnya menjadi semuanya itu akan menjadi haram gitu kan. Karena wakati bahu, jadi yang bermuamalah dengan riba dan yang menulisnya dan yang bahkan hanya menuliskannya saja riba itu dia menjadi haram gitu kan. Nah, tetapi ada sebagian lagi mentakwil dia, membagi-bagi dia. Oh, yang ini nih, yang begini yang enggak, sekarang kebutuhan perputaran keuangan sangat cepat. Nggak bisa kita ngirim pakai wesel dan lain sebagainya. Ada yang bahkan sangat mudah sekali, nggak apa-apa gitu kan. Kalau nggak begitu nggak ada administrasinya. Jadi kalau seandainya ada pertambahan biaya dari hutang itu di dalam bank itu adalah administrasinya. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu pendapat-pendapat ulama sangat banyak sekali itu kan. Tetapi ada prinsip-prinsip yang memang harus kita ambil dalam hal ini. Nah, kalau tidak berprinsip dalam hal ini, ya inilah yang akan membuat kita ragu. Jadi seperti itu saja Sahabat Laili. Masya Allah. Kalau yang berkaitan dengan bank Kira kurang kasih ambil saja. Umi, kasih kesempatan dengan yang lain ya untuk bertanya. Mohon maaf. Ya, Baik, di room chat sudah ada beberapa pertanyaan, Ustazah. Saya bacakan yang pertama dari Umi Siti. Afan mau bertanya, kemarin saudara punya hutang. Afan ini dia kepotong, punya hutang, tapi sekarang mau bayar orangnya nggak ada. Sudah dicari-cari, nggak ketemu juga. Jadi hukum bayarnya gimana, Ustazah? Hutang harus dibayar. Beberapa pertanyaan dijadikan satu jawab sih. Beberapa pertanyaan jadi satu biar saja bisa menjawabnya. Ya, pertanyaan dibacakan. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana jika yang mempunyai hutang itu orangnya sudah tidak ada, Ustazah? Sudah dicari-cari, nggak ketemu, itu seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya jika hutang piutang dengan jaminan tanah, lalu sawahnya digarap oleh yang memberi hutang, sampai hutang itu dilunasi, baru sawahnya kembali. Soalnya di desa banyak orang hutang dengan sistem gade sawah, Ustazah. Mohon penjelasannya. Berkait. Ustazah, Ella. Oke. Jadi yang pertanyaan satu lagi Ustazah. Satu lagi. Ya, sendiri sih bacakan satu lagi. Satu lagi, bagaimana hukumnya saya berhutang suatu barang dengan cara mencicilnya setiap bulan? Apakah termasuk riba? Itu Ustazah Ella. Oke, jadi yang pertanyaan pertama,
Yang berhutang seperti tadi ya. Jadi ini karena Mbak Siti Bandung yang menjadi yang memberikan pinjaman ya. Maka kita akan membahas di pihak orang yang memberikan pinjaman hutang. Sesungguhnya ketika kita sudah memberikan pinjaman hutang, pada saat itu Allah sudah mencatatkan kita sebagai orang yang setiap hari kita mendapatkan pahala dari uang, sama seperti kita bersodakoh setiap hari dengan uang yang kita pinjamkan dia uang itu. Jadi kalau seandainya Mbak Siti Bandung ngasih pinjaman 10 juta kepada si Fulana, tetapi si Fulana ini menghilang, maka sesungguhnya pahala dari uang itu sebagai sodakoh Mbak Siti Bandung dapatkan setiap hari, insya Allah ya. Nah, yang kedua, jika seandainya kita ikhlaskan dia, maka berlipat-lipat pahala dari sedekah yang akan kita dapatkan, insya Allah. Kenapa? Karena kita melepaskan saudara kita dari hutangnya, sehingga yang inilah yang akan memberatkannya ketika dia bisa jadi dia hilang lalu meninggal dunia gitu kan. Nah, maka kita sudah meringankan meringankan bebannya. Ini anak-anak tidur. Jadi seperti itu. Kalau dari pihak kitanya yang memberikan hutangan. Tetapi bagi yang berhutang, seperti tadi, banyak sekali bahayanya ya. Sampai orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid pun, dia masih tidak bisa syahidnya itu menjadi penghapus dari dosa-dosanya, dari dosa hutangnya. Dengan sebab hutangnya tersebut, dia tidak bisa tidak tuntas, tidak bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tergantung. Nah, jadi ini untuk kedua belah pihak. Nah, kita sebagai seorang Muslim tentu berharap kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan kita mengikhlaskannya, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Banyak sekali testimoni. Jadi saya punya cerita. Orang tua saya kebetulan ya, jadi papa itu dia punya kebiasaan selalu menyimpan setiap uang yang dia temukan, uang yang dia dapatkan ya, meskipun itu hanya 100.000 gitu. Jadi 2,5% dari uangnya itu dia simpankan di dalam sebuah kotak. Nah, jadi itu setiap dia dapat, setiap terima gaji lalu disimpan terus, disimpan. Nah, ini uang ini akan setiap sekali setahun akan dikumpulkan lalu didistribusikan, dikasih ke orang lah, niatnya begitu. Nah, dari uang itu sehingga kalau ada orang yang datang meminjam uang kepada beliau, uang itulah yang diambil. Lalu ditulis dalam kertas, si fulan meminjam uang misalnya 1 juta gitu ya. Berjanji akan mengembalikan pada tanggal sekian. Nah, itu biasanya uang itu beliau cairkan gitu ya, beliau hitung bayarkan itu di Ramadan. Jadi ketika Ramadan selalu yang pinjaman orang itu di SMS satu-satu. Saya ikhlaskan, Masya Allah. Dan ini menjadi inspirasi ya bagi saya pribadi dan banyak orang, dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kita di sini, karena sesungguhnya ketika kita mengikhlaskan hutang-hutang itu, pada saat itu kita mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala sedekah, dan Allah akan memberikan. Kalau secara matematikanya itu di dalam Al-Quran dikatakan kan sumbulah, dia sebagaikan sebiji beras, bukan beras, padi ya. Lalu dia tumbuh 7 cabang, dan setiap cabang itu ada 100 biji. Makanya dari 1 biji tadi itu bertambah menjadi 700. Itu kan kalau
perkalian-perkaliannya manusia. Tetapi tentu perkalian Allah tidak seperti itu. Perkalian Allah bisa lebih dan lebih dari itu. Nah, terus pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Ini Ustazah mencicil. Oh ya, sawah ya? Yang mana? Yang sawah Oh, ya, yang sawah Ustazah. Nah, jadi berhutang dengan akad yang tadi sawah. Jaminannya tanah sawah. Ya, jadi jaminan di dalam Islam memang harus ada ya. Jadi ketika kita ini harus ada jaminannya gitu. Kalau apalagi hutang yang besar. Tetapi kesalahannya di dalam praktik kita, di dalam praktiknya di masyarakat kita pada umumnya adalah dengan mengambil manfaat dari jaminan tersebut. Ya, jadi al-qard jara naf'an fahuwa riba. Kalau seandainya pinjaman kita itu kita mendapatkan manfaat dari pinjaman kita itu, maka itu adalah riba. Jadi hasil yang diperoleh dari menggarap tanah jaminan itu termasuk riba. Nah, ini ikhtilaf ulama lagi ya sebenarnya, tapi ini sebagian besar ulama mengatakan dia adalah riba. Terus apa dong untung kita gitu ya, untung kita minjemin orang. Jadi jaminan namanya juga jaminan ketika dia misalnya saya berhutang kepada Mbak Luki. Mbak Lucy, saya pinjam uangnya dong 10 juta, saya punya motor atau saya punya sawah. Nanti saya kembalikan 6 bulan ke depan ya gitu kan. Nah, ketika 6 bulan itu jatuh tempo, nggak ada buat saya, ternyata saya nggak bisa ini, maka Mbak Luki berhak untuk menjualkan tanah tersebut lalu diambil sebesar hutang yang dipinjamkan tadi, dan kelebihan, kalau ada kelebihan uang dari situ maka dikembalikan kepada yang punya hutang. Ya, jadi yang punya tanah. Nah, begitu seharusnya pelaksanaannya. Ya, meskipun ada juga ulama yang mengatakan, oh itu boleh-boleh aja katanya. Kalau kita bahas secara detail lagi, tentu panjang pembahasannya ya, perbedaan ulama ini. Tetapi kalau secara pribadi, saya mengambil hal yang itu karena sudah jelas hadisnya, segala sesuatu pinjaman yang mendapatkan manfaat daripadanya, maka ini adalah termasuk riba. Terus tentang beli panci dengan kredit ya. Beli apa tadi? Ini Ustazah, bayar utang dengan dicicil, sama kalau hukumnya umroh bayarnya nyicil. Itu gimana Ustazah? Jadi beli barang dulu ya. Terus itu kan jadi hutang namanya ya. Ya Ustazah. Jadi yang seperti itu boleh. Jadi ada di dalam fikih itu namanya asyira sirul muajjal. Jadi jual beli dengan harganya dibayar di akhir. Nah, itu kan kesepakatan antara kita. Tetapi jangan sampai dia berbeda harga. Berbeda harga maksudnya. Jadi DP-nya sekian, ini kalau seandainya, jadi cara menghitungnya itu harga kan dicicil. Misalnya dia harganya 150, nah dibayar 5 kali. Berarti dia 30 kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus umroh ya. Umroh dengan menyicil. Bagaimana hukum? Jadi dia umroh dulu baru dicicil begitu Ustazah. Ya, jadi berarti dia minjam uangnya travel ya. Ya, bayarnya nyicil, umroh dulu bayarnya nyicil. Ya, jadi kalau secara ini manis tato'a ilaihi sabila katanya ya. Umroh haji itu untuk siapa yang
yang bisa melaksanakannya. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi tidak wajibnya itu harus gitu kan. Tapi man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup untuk melaksanakan. Namun kalau seandainya kita bisa memprediksikan, jadi memang ada uang, misalnya kita mau umroh, kalau seandainya atau haji nih, haji, kita hitung-hitung. Kalau kami di NTB harus nunggu 74 tahun untuk bisa berhaji. Jadi masa tunggunya 74 tahun. Nggak tahu kalau tahun-tahun selanjutnya mungkin bertambah terus gitu kan. Jadi kalau saya daftar haji sekarang, saya bisa berhaji di umur 100 berapa gitu. Sedangkan pemerintah memberikan ini kan 60 tahun ya. Kalau udah lewat dari 60, nah ini bingung juga kita kan hajinya. Nah, jadi kita memprediksikannya ada uang yang akan bisa kita pakai. Misalnya mau haji, pakai haji plus gitu kan. Haji plus harganya 100-an juta sekian. Ada secara manusiawinya, oh ada nih uang mau datang. Tetapi umur udah deket nih. Kalau sekali lagi ini udah nggak bisa karena udah 60 lebih misalnya gitu kan. Nggak bisa. Nah, itu kan bisa hal-hal yang seperti itu menjadi lebih. Tetapi ketika dengan kita berhaji, berumroh malah menambah beban dan lain sebagainya. Nah, perlu ini untuk disiasati. Tetapi kewajiban haji itu jadi karena dia termasuk kepada rukun Islam, maka dia wajib ya tetap wajib. Semua kita wajib untuk memiliki niat untuk berhaji. Nah, jadi bukan berniat untuk tidak haji. Saya nggak punya uang nih gitu kan. Aduh saya orang biasa-biasa aja kayaknya nggak sanggup haji, ya udah deh gitu kan. Nah itu kan berartinya berniat untuk tidak naik haji itu ya. Tetapi meskipun kita bahkan ini beberapa tahunnya lalu sebelum pandemi langganan jualan rujak saya pergi haji gitu, masya Allah. Langganan saya beli rujak itu jualannya rujak aja, tapi dia bisa haji. Kenapa? Karena tiap hari dia nabungin 5.000 rupiah per hari dari dia awal jualan rujak dari dia masih muda katanya gitu. Sampai dia akhirnya bisa naik haji dengan uang 5.000 per hari itu. Nah, ini orang yang niat kan, memang dia ada niat, maka dia akan menabungkan uangnya untuk bisa pergi haji dan umroh. Jadi seperti itu, berhutang untuk pergi umroh dan haji boleh saja, asalkan dia tidak memaksakan dirinya di luar dari kemampuannya. Nah, ini kalau pendapat saya ya. Di garis bawah itu, tidak memaksakan diri di luar dari kemampuannya. Oke. Apalagi ini Mbak Tuti? Cukup kayak Umi ya? Atau sudah terbaca semua ya? Nanyanya udah semua. Ada satu Ustazah masih bisa? Iya. Yang belum terbaca dari Uti Imas mengenai pinjaman ke bank. Saya pernah dengar, misalnya peminjam itu sudah pensiun, tapi dia punya hutang ke bank dengan dipotong gaji per bulan. Bila sudah meninggal, maka hutangnya dianggap lunas dan ahli waris tidak perlu melunasi hutang almarhum. Apakah dalam Islam itu artinya almarhum sudah terbebas dari hutang? Seperti itu, Ustazah. Ya. Izin ya sambil bergoyang-goyang. Ya, karena akadnya sudah begitu ya, akadnya udah selesai. Ya, ada yang nyicil beli mobil misalnya kan, beli mobil, jadi punya asuransi. Kalau seandainya dia meninggal dunia, maka asuransi itu bisa mengcover, maka dianggap habis, dianggap selesai hutangnya. Nah, jadi udah karena akadnya memang begitu, ya insya Allah itu adalah selesai sudah hutangnya. Gitu ya. Satu lagi bisa Ustazah? Masih bisa?
Oh. Ya, silakan. Satu lagi dari Ustazah Risma. Assalamualaikum Ustazah, saudara saya berhutang dan akadnya akan membayar jika sudah mampu membayar. Tapi kemudian lewat ibu saya, saudara saya itu menginginkan hutangnya itu dihapuskan dan dianggap sebagai pemberian. Bagaimana saya harus menanggapinya Ustazah karena dia itu tidak langsung bicara dengan saya. Itu Ustazah. Mbak Rismanya gimana? Mau memutihkan apa tidak? Gitu dulu pertanyaannya. Kalau seandainya tidak, ya dia akan tetap menjadi hutang, tinggal sampaikan gitu ya, sampaikan kepada ibu. Tetapi kalau seandainya Mbak Risma memutihkannya, memberikannya ya, jadi maka sesungguhnya insya Allah Mbak Risma sudah berinfak gitu ya, sepanjang hutang itu masih belum dibayarkan. Allahu a'lam bishawab. Jadi tanyakanlah kepada hatinya Mbak Risma. Kalau dengan itu, aduh, saya nggak ikhlas ini, tapi karena ibu yang minta gitu kan, ikhlaskan aja, insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau benar-benar nggak bisa diikhlaskan, ya diomongin. Nggak bisa, saya butuh uang itu, uang udah saya kumpulin bertahun-tahun untuk anak kuliah, misalnya gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Mbak Risma dimudahkan. Baik, insya Allah sudah semua Ustazah. Saya mau bertanya dong. Oh ya, silakan Umi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Tadi saya dengar Ustazah kalau kita mengikhlaskan hutang saudara kita, berarti kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda gitu kan Ustazah ya. Walaupun misalkan kita bukan dipermainkan, walaupun istilahnya kita ya seperti dipermainkan juga enggak juga sih, maksudnya ya sering gitu ya, kayak misalkan karena kita kan ada di luar negeri gitu ya Ustazah ya, misalkan gitu ya. Jadi gimana gitu. Cuman kita anggapnya itu ya udahlah, kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin, mungkin mereka nggak bisa bayarnya, ya udah kita ikhlaskan. Itu juga termasuk kita juga mengikhlaskan hutang saudara kita gitu ya Ustazah ya. Oke. Ya, jadi ini maaf ya, sebentar, ini apa ini mungkin definisikan ikhlas dulu nih Mbak Febri. Apa definisi ikhlas? Definisi ikhlas kalau saya pikir, kalau saya gini saja, daripada istilahnya beliau menjadi hutang ke saya, lebih baik saya maksudnya lebih baik saya kasih gitu saja. Jadi bukan hutang, saya ngasih gitu aja gitu saja. Jadi kalau saya hutang, kasihan beliau nggak bisa bayar gitu kan. Jadi saya kasih gitu saja. Selalu kita padahal beliau bilangnya hutang, kamu nggak mungkin bisa bayar, jadi saya kasih gitu saja. Iya, udah berkasih kan. Kasih, bilang aja sama dia. Udah saya kasih, maka dapat sodako. Semua ya mungkin udah pernah tahu kali ya Ustazah ya, kalau seperti itu gitu Ustazah. Itu termasuk juga ya Ustazah ya. Gimana? Termasuk kita mengikhlaskan gitu ya Ustazah. Iya, insya Allah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Saudara kita juga akan plong gitu ya. Karena memang harta itu dia banyak, dia akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir, yang membuat kita lama ngantri gitu kan, lama merasakan ditanya-tanya sama malaikat itu adalah dari harta-harta kita. Nah, kalau kita punya banyak harta lalu kita bagi-bagi gitu ya, insya Allah akan mendapatkan ininya, udah masuk aja deh Mbak Febri ke surga katanya malaikat Ridwanan. Karena udah nggak ada, hutangnya nggak ada, sedekahnya banyak gitu kan.
Amin. Iya, Ya, memang terima begitu. kasih Roni saja. Berat memang untuk mengikhlaskannya itu, apalagi dalam jumlah yang besar. Benar nggak? Iya kan? Berat memang kalau meminjamkan uang, lalu ternyata aduh kayaknya sulit ini orang-orang nih bayarnya. Lalu kita ikhlasin aja dah. Aduh, kalau dihitung-hitung itu segitu tuh bisa beli motor tuh gitu kan. Kalau segitu anak saya bisa gini nih. Tapi insya Allah. Nah, makanya di dalam Islam yang diajarin itu nggak hanya kita yang berhutang kan, tapi orang yang dihutangin juga ada diajarkan oleh Islam. Penting ini untuk kita ketahui bersama. Begitu. Tadi Mbak Yayi Nihayatun ada angkat tangan kayaknya. Umi Nihayatun ingin bertanya? Ya, mau bertanya tentang kebanyakan sekarang ini banyak yang gampang memberikan hutang dan orang yang berhutang. Terus hukumnya kalau orang yang hutang meninggal tidak bisa membayar bagaimana? Orang yang dihutangin atau yang menghutangi? Mana yang meninggal? Orang yang hutang tadi terus akhirnya punya uangnya ya? Belum sampai bayar tapi sudah meninggal. Jadi misalnya di bank ya, itu sudah nyicil berapa kali, belum selesai terus orangnya meninggal, itu bagaimana hukumnya? Berarti yang meninggal ini adalah orang yang punya hutang. Ya, iya yang punya hutang. Belum selesai. Belum selesai hutangnya. Ahli warisnya, Mbak. Ahli warisnya seandainya tidak ada akad ya, tidak ada akad seperti yang tadi. Kalau seandainya yang berhutang ini meninggal dunia, maka hutangnya dianggap selesai, misalnya kayak gitu. Berarti secara akadnya udah ada akad begitu dari hidupnya, maka ya udah gitu. Ini menjadi lepas. Tetapi kalau nggak ada akad ini, maka inilah yang akan memberatkan si mayit di dalam kuburnya. Maka kewajiban bagi seorang waris hutangnya. Sehingga ketika seseorang meninggal dunia, yang pertama kali dia kerjakan itu bukan bagi waris, tapi bayar hutang. Jadi yang pertama kali dikerjakan itu, maka ketika kita ada seseorang meninggal kan yang ditalkini itu, ayo siapa yang punya hutang, hubungi saya, kayak gitu kan. Siapa yang pernah yang belum tuntas, mungkin ada dendam, ada sakit hati, silahkan hubungi saya, kata anak, gitu kan. Nah, jadi sama sepertinya harta yang dia miliki akan dia wariskan, hutang pun dia juga akan diwaris. Oh ya, makasih. Gitu. Ya, Allah a'lam bishawab. Yai. Sudah nih, Umi Nihayatun. Ya, bagaimana Umi Sina, sudah cukup? Ya. Afwan sepertinya masih termute, Mi. Oh, gimana saya? Ustazah, gimana waktunya? Masih ada waktunya? Ada satu lagi pertanyaan menyusul. Masih ada satu. Apakah mau bisa dijawab apa sudah kita mau selesai mau akhiri Ustazah? Gimana Ustazah? Gimana? Maaf. Masih ada satu pertanyaan. Silahkan. Satu pertanyaan di room chat dari Umi Trisna. Assalamualaikum Ustazah. Kalau misal anaknya sebelum menikah sudah terjerat hutang, sebelum mampu membayarkan orang tuanya, terutama
ibunya sudah berjanji akan membayarkan hutang anaknya. Nah, tapi sebelum hutang juga terbayarkan, kedua orang tua yang bersangkutan meninggal. Lalu bagaimana dengan hutangnya, Ustazah? Sedangkan sampai sekarang yang bersangkutan juga belum mampu membayarkan. Nah, untuk doa-doa yang terkirim kepada almarhum ortunya bagaimana? Karena ada yang bilang nggak akan diterima doa orang tua yang meninggal karena masih ada hutang yang tertanggungkan. Ustazah Ella. Jadi ada seorang berhutang, lalu orang tuanya berjanji akan melunasi hutang tersebut, atau hutang orang tuanya, atau bagaimana? Anaknya yang berhutang, Ustazah, tapi karena anaknya belum mampu membayar, maka orang tuanya berjanji akan membayarkan hutang anaknya. Tapi sebelum hutangnya terbayarkan, kedua ortu yang bersangkutan meninggal. Gitu ya. Oh gitu. Warisnya nggak mampu. Ya, jadi tetap akan terhitung sebagai hutangnya si fulan anaknya tadi. Karena yang bikin hutang kan dia ya. Nah, setelah itu orang tuanya mau bayar, belum sempat bayar, udah meninggal duluan, maka anak ini masih tetap memiliki tanggungan hutang. Nah, bagaimana dengan orang tuanya, gitu ya? Jadi jika seandainya dia memiliki harta warisan, maka dia dari harta warisannya itulah yang bisa dia pakai untuk berhutang. Tapi karena hutang ini bukan milik hutangnya ibu itu sebenarnya gitu kan, tetapi hutangnya adalah anaknya yang masih hidup tadi. Nah, maka ini menjadi tanggung jawab utamanya adalah yang membuat hutang. Jadi seperti itu. Sehingga kalau seandainya Allahu a'lam bagaimana keadaannya di akhirat ibu dan bapaknya tadi, tetapi penanggung jawab utama dari hutang itu adalah si fulan yang masih hidup. Maka segeralah dilunasi hutangnya. Insya Allah kalau seandainya ada kemauan, pasti hutang itu bisa selesai. Yang penting ada kemauan. Kalau sudah ada kemauan, pasti kita nyari jalan. Kecuali kalau saya nggak mampu, ya udahlah gitu kan. Ya udah nggak mampu, ya udahlah. Ya udah nggak mampu, udahlah. Akhirnya kita meninggal dunia, nggak ada yang bisa meyakinkan dirinya dia masih hidup besok. Ya kan? Ada yang diantara jamaah ini yang yakin besok masih hidup, setelah ini tidur lalu besok pagi. Nggak ada kan? Nggak ada yang yakin. Bisa saja sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala mengangkat nyawa kita, baik itu karena kita sakit ataupun tidak. Oleh karena itu, jadikan dia sebagai hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu melunasi hutang. Jadi seperti itu. Jadi yang tadi berhutang, yang orang tuanya sudah meninggal, bayarkanlah hutangnya ya, karena memang dia menjadi penanggung jawab utama, dan sekarang sudah ada lagi hubungannya dengan orang tuanya. Kasihan orang tuanya gitu. Kalau seandainya memang ini menjadi pemberat bagi mereka nanti di yaumil akhir. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ini masih menyusul satu pertanyaan, Ustazah, bagaimana? Cukup? Ya, enggak apa-apa. Satu lagi yang terakhir, Ustazah, insyaallah. Oke. Nanti yang terakhir setelah itu kalau ini boleh di grup chat ya. Baik, yang terakhir, bagaimana hukumnya yang ikut arisan tapi pas giliran dapat tidak dibayarkan sampai sekarang, Ustazah? Gitu pertanyaan. Hutang. Itu hutang, maka ini akan dia bawa nanti di akhirat gitu ya. Nah, jadi untuk berarisan pun banyak, ada relnya yang harus kita ikuti. Jadi ketika kita mengikuti arisan, jadi ada arisan yang memang dia menjadi riba, ada arisan yang terlarang, ada arisan yang boleh.
Nah, salah satunya adalah arisan untuk sesuatu yang tidak penting. Nah, ini bisa menjerumuskan kita kepada hutang yang tidak syar'i tadi. Hutang yang ketika hutang itu bertujuan kepada sesuatu yang bukan kita butuhkan, maka ini adalah hutang yang bisa dikatakan kepada hutang yang mengandung maksiat. Masya Allah, begitu ya. Nah, jadi sehingga berhutanglah untuk sesuatu yang memang dia merupakan keperluan dan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi arisan sudah habis Ustazah pertanyaannya, insya Allah. Ya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di grup. Insya Allah. Banyak ustazah juga yang bisa menjawab di sana. Baik, terima kasih Ustazah dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Ella luar biasa, banyak pengalaman dari kita dan ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat, insya Allah menambah pandangan ilmu kita ke depannya. Dan sebelum ditutup, mohon kesediaan Ustazah Ella untuk bisa memimpin doa, Ustazah. Oke. Sebelum kita tutup, kita tundukkan hati-hati kita bayangkan, andaikan malam ini adalah malam terakhir kita, dan malam besok kita sudah menjadi kenangan, malam besok kita sudah berada di dalam kubur gitu ya. Nah, sehingga mudah-mudahan malam ini menjadi malam refleksi bagi kita. Jika kita memiliki hutang, maka besok tulis dia, saya punya hutang kepada si fulan, jumlahnya sekian, tempel dia di lemari biasa kita berkaca gitu ya, sehingga dia menjadi pengingat bagi kita bahwasanya sekecil apapun, 1 rupiah pun, ketika kita memiliki hutang dan yang dihutangi tidak ridho, maka ini akan menjadi pemberat kita. Sebesar apapun amal kita, maka dia akan menjadi penghambat bagi kita untuk masuk ke surga. Dan mudah-mudahan dengan kajian kita pada hari ini, kita menjadi orang-orang yang ketika kita dihutangi, kita menjadi orang-orang yang ikhlas, kita menjadi orang yang tidak mempersulit orang lain, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi problem solver gitu ya, menjadi orang yang menjadi al-hal, pemberi solusi kepada orang lain. Kalaupun kita menjadi orang-orang yang berhutang, maka kita memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan menyelesaikan hutang-hutang kita. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al khaira umri akhiruh wa khairu amali khawatimuh wa khairu ayyami yawma alqaka ya Allah. Allahumma inni as'aluka 'ishatan hani'atan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghaira makhzin wa la fadih. Allahumma inni as'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك العلا من الرحمة. اللهم إني أسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك
والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتنا ما تحل به اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك وما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأحينا واجعل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian malam ini telah selesai. Jazakumullahu khairan atas kehadiran sahabat semua pada kajian malam hari ini. Mari sama-sama kita tutup kajian pada malam hari ini dengan sama-sama baca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sampai jumpa di kajian selanjutnya insyaallah sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.